Halo Sobat Eksis, bersama Kak Ais di sini. Di video kali ini Kakak akan membahas materi biomolekuler yang part 3. Kita langsung aja ke nomor 1. Manakah urutan yang tepat dari kiri ke kanan proses siklus sel secara mitosis? Dari kiri ke kanan siklus sel secara mitosis. Kais jelasin dulu untuk yang siklus sel ya. Siklus sel. Nah, untuk melakukan siklus sel, jadi lihat di sini nih siklusnya. Ada interfase, dia membutuhkan waktu paling lama. Di interfase itu ada fase G1, S, dan G2. Setelah itu baru mengalami proses mitosis. Berarti urutannya adalah G1, S, G2, baru ke mitosis. Sekarang kita lihat optionnya, mana yang benar? G1, G2, mitosis. Salah. G1, G2, S betul, mitosis, sitokinesis betul. G1S, salah. G2S, salah. S, G1, salah. Berarti yang benar adalah yang ini. Sitokinesis ini artinya pembelahan sitoplasma. Ini terjadi pada tahapan telofase. Di mitosis ini kan dia ada 4 tahapan kan? Tahapan pembelahan mitosis itu ada 4. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Jadi kita singkat jadi promenat. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, pas telofase ini ada tahapannya sitokinesis. Jadi jawabannya yang kedua ini. Atau yang B nih, kalau kita bikin option A, B, C, D, E. Langsung kita ke nomor 2. Seorang wanita normal bernama Lita menikah dengan seorang laki-laki buta warna. Jadi si Lita ini normal, laki-laki buta warna, ini suaminya buta warna. Si ayah Lita mengidap buta warna, sedangkan ibunya normal. Oke. Kita tulis diketahuinya dulu nih. Ada Lita. Lita ini kan dia wanita kan, punya ayah buta warna. Ibu normal. Suami Lita laki-laki yang buta warna. Laki-laki buta warna. Lita dan pasangannya berniat memiliki 4 orang anak. Manakah pilihan di bawah ini yang paling tepat berkaitan dengan silsilah keluarga Lita? Kita lihat lagi. Mereka ingin punya 4 orang anak. Oke. Soalnya seperti itu, ini yang diketahuinya. Sekarang kita lihat dulu ya. Sebelum Kak Ais mau bahas ini, kita harus tahu dulu buta warna. Jadi buta warna ini adalah penyakit keturunan yang terpaut kromosom X dan dia dalam kondisi resesif. Resesif ini artinya
hurufnya huruf kecil, jadi dia penyakitnya tidak dominan. Nah, untuk yang buta warna, karena si Lita ini adalah wanita, berarti untuk buta warna ini dia ada 3 tipe untuk yang wanita. Bisa XX, bisa XX aja, ini artinya wanitanya normal, atau ditulisnya buta warna kita kasih inisial ya, buta warna BW, buta warna. Ini sebenarnya untuk inisial mah terserah kita mau pakai huruf apa aja. Atau biasanya kalau di soal pakainya BC, blind color, kita pakai BC aja deh. BC. Di sini B besar, C besar, B besar, C besar. Jadi ada yang XX aja nggak ditulis inisial, berarti dia disebut normal, atau disebutkan huruf inisialnya tapi hurufnya huruf kecil, huruf besar, maka dia tetap disebut normal. Karena ketentuan untuk buta warna, dia X-nya inisialnya harus dalam kondisi yang resesif atau huruf kecil. Kemungkinan yang kedua untuk wanita yaitu B besar, C besar, B kecil, C kecil. Berarti kan yang B besar, C besarnya kan menang. Maka wanita ini disebut wanita carrier. Berarti dia normal tapi dia membawa sifat buta warna. Atau di sini B kecil, C kecil, B kecil, C kecil. Nah, ini namanya penderita buta warna. Nah, setiap laki-laki, ini kan kromosomnya adalah XY, selalu menurunkan kromosom X-nya ini ke anak perempuan. Anak perempuan 100%. Kenapa begitu? Karena ini misalnya ada XY, laki-laki kan, kawin sama perempuan XX. Nih kita kawinin XX, XY, XX, XY. Nah, lihat nih anak perempuan. XX ini kan anak perempuan, dapat dari ibu, dapat dari bapak. Bapak kan X-nya cuma 1 kan, berarti X-nya 100% dikasih ke anak perempuan. Yang ini juga sama kan, tapi anak perempuan dapat X dari ibunya cuma 1 atau 50%. Kalau yang laki-laki, lihat di sini, X itu dapat dari ibu, sedangkan Y dapat dari bapak. Berarti kalau laki-laki selalu nurunin ke anak perempuan, sedangkan ibu selalu nurunin ke anak laki-laki. Jadi yang perlu diingat itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke soal. Si wanita Lita ini, dia punya ayah buta warna. Nah, bapaknya nih laki-laki, berarti nurunin ke anaknya perempuan si Lita kan. Maka si Litanya kan tadi di soal dia disebutnya normal. Maka normalnya jadi normal carrier karena tadi nih ketentuan di sini. Maka kita tulis si Lita itu adalah X karena dia carrier jadi B besar, C besar, B kecil, C kecil. Terus dia punya suami, si Lita ini laki-lakinya buta warna. Buta warna itu kan X, Y. Kalau buta warna berarti dia huruf kecil ya. Sekarang kita kawinin. Ini jadi XX, B besar, C besar, B kecil, C kecil, XX, B kecil, C kecil, B kecil, C kecil, XY, B besar, C besar, XY, B kecil, C kecil. Berarti untuk pertama, kemungkinan pertama, anak cewek ini carrier. Berapa persen? 50%. Kenapa 50%? Karena anak cewek itu kan cuma ada 2 nih. Cuma ada 2. Satunya bersifat carrier. Berarti 50%-nya carrier. Atau ada anak cewek. Nah, ini penderita buta warna. Berarti nilainya juga sama 50%. Terus yang ini kemungkinan kedua kan. Kemungkinan ketiga, anak cowok, ini hurufnya B besar, C besar ya, normal.
Berapa persen? 50% juga, karena kan dia cuma ada 2 kemungkinan. Terus kemungkinan yang keempat, anak cowok, ini huruf kecil ya, berarti dia buta warna. Kemungkinannya juga sama 50%. Sekarang kita lihat optionnya. 1 anak Lita akan mengidap buta warna. Ada kan kemungkinannya? Ibu Lita merupakan seorang wanita carrier buta warna. Di sini ibunya normal. Ayah Lita mengidap buta warna, sedangkan ibunya normal. Di soal ibunya normal, di sini ibu Lita wanita carrier buta warna, berarti salah. Lita tidak mungkin menghasilkan anak yang buta warna. Salah, kan tadi ada kan? Ibu Lita dapat merupakan wanita carrier. Tadi kan salah. Hanya anak laki-laki Lita yang akan mengidap buta warna. Salah. Berarti nomor 2 jawabannya yang A. Kita ke nomor 3. Komponen pada sitoplasma yang ditemukan pada sel prokariotik maupun eukariotik yang tersusun atas serat protein adalah sitoskeleton, tulangnya sel. Kalau tulang kan isinya dia banyakkan fosfor, kalsium ya kan, berarti enggak. Nukleosom ini nanti jadi kromatin, berarti dia kebanyakan gula. Kromatin, gula. Murein itu peptidoglikan. Kalau peptidoglikan berarti dia gula. Histon itu protein, berarti jawabannya langsung histon. Kita ke nomor 4. Individu bergenotip ini dapat dilahirkan dari pasangan berikut. Oh, kita ngitung nih. Dia dapat dari mana? Pertama, dua-duanya P-nya harus besar. Ini besar, ini besar. Q-nya juga harus besar. Nah, ini ada R besar, R kecil. Ini R-nya besar, ini R-nya besar, berarti nggak mungkin. Ini ada yang kecil. P besar. Ini P besar. Oke, ada kemungkinan. Q besar. Ada kemungkinan. R besar, R kecil. R besar, ada R kecil. Ininya R besar semua. Berarti kan di sini R besar, R kecil. Oh, ini ada berarti. S besar. Ini S besar. Ini S besar. Berarti ini kemungkinannya ada. Yang ini P besar. P besar kawin sama P kecil. Jadi P besar, P kecil. Udah salah. P besar. Ini ya P kecil. Udah salah. P besar, benar. Q besar kawin sama Q kecil, berarti Q besar Q kecil. Dia mintanya Q besar Q besar, ini udah salah. Jawabannya yang B. Yang 5. Laki-laki penderita buta warna, laki-laki berarti X, Y penderita B kecil, C kecil. Pada suatu wilayah sebanyak 7%. Oh, ini nggak pakai perkawinan. Ini hukum Hardy-Weinberg. Berarti kita tulis dulu diketahuinya. Penderita buta warna. Penderita laki-laki 7%. Maka persentase wanita carrier dan buta warna yang ditanya, persentase wanita carrier dan buta warna. Oke. Untuk hukum Hardy-Weinberg, rumusnya adalah P kuadrat
plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, P plus Q sama dengan 1. Di mana P kuadrat ini adalah nilai A besar atau yang normal, 2PQ adalah nilai A besar A kecil atau yang carrier, Q kuadrat adalah A kecil atau yang penderita. Jadi ini normal, ini carrier, ini penderita. Nah, yang diketahui adalah yang penderita. Berarti yang diketahui adalah Q kuadrat. Tapi Q kuadrat ini kan nilainya harus A kecil. Sedangkan si penderita laki-laki itu kan X, Y, B kecil, C kecil. Berarti kenanya dia cuma satu huruf ya. Yang ininya kan enggak. Berarti bukan nilai A kecil, tapi nilai A kecil aja. Kalau A kecil aja berarti nilai Q aja. Berarti nilai Q sudah diketahui 7/100. Nilai Q 7/100. Kita hitung. 7/100 sama dengan 0,07. Nah, ini Q-nya itu udah diketahui 0,07. Kita cari nilai P-nya. Berarti pakai rumus yang ini yang pertama nih. P plus Q sama dengan 1. P plus 0,07 sama dengan 1. Berarti P sama dengan 1 min 0,07. Berarti berapa? 1 diambil 0,07. Berarti 0,03. Ya enggak? Coba ya. 0,03 ditambah 0,07. Ini 0,1. Oh, berarti 0,93. 0,93. Berarti P-nya diketahui 0,93. Terus yang ditanya apa? Wanita carrier. Wanita carrier itu kan 2PQ. Ya udah langsung masukin 2 kali P kali Q sama dengan 2. Nilai P-nya berapa tadi? 0, ini 2 kali 0,93 dikali Q-nya 0,07. Oke, sama dengan pakai kalkulator ya. 2 kali 0,93 dikali 0,07 sama dengan 0,1302. Dia mintanya apa sih? Persentase ya. Berarti harus dikali 100. Dikali 100. Berarti 13,02%. Ini yang wanita carrier. Sekarang kita cari yang buta warna. Yang buta warna itu kan berarti Q kuadrat. Q-nya Q kuadrat sama dengan nilai Q-nya udah diketahui kan 0,07. Ya udah tinggal dikuadratin. Berarti 0,07 dikali 0,07 sama dengan 0,0049. Karena dia minta persentase, berarti harus dikali 100. Berarti 0,49%. Ini yang penderita atau wanita penderita buta warna. 0,49. Benar. Yang carriernya 13. Jawabannya deh. Next.
habis selesai. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Silakan kalian like atau komen kalau ada yang mau nyanggah atau ada yang mau tanya. Dan silakan subscribe. Sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.